Alamin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ma ba'd. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaid al-Fiqhiyah, Manzumah Al-Qawaid al-Fiqhiyah ma'a syarhiha Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Faqad wasalna ila al-bait al-arba'in. Dan sudah sampai di bait yang ke-40. Jadi kaidah yang luar biasa luasnya juga. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa kullu hukmin da'irin ma'illati wa hiya allati qad awjabat li syir'ati. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa kullu hukmin da'irin ma'illati wa hiya allati qad awjabat li syir'ati. Jadi setiap hukum itu berputar di atas bersama ilahnya. Bersama ilah. Kullu hukmin da'irin ma'a illati. Setiap hukum itu berputar bersama ilahnya, sebabnya. Dan inilah yang telah diwajibkan untuk syariat. Ya. Untuk syariatnya. Baca. Wa qala ya'ni anna al-hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman. Idza wujidatil 'illatu wujida al-hukmu wa in intafatil 'illatu intafa al-hukmu wal 'illatu hiya allati syuri'a al-hukmu li ajliha. Artinya annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman. Itu hukum sesuatu berputar bersama ilahnya dari sisi ada atau tidaknya. Apa maksudnya Ustaz? Ada tidaknya? Idza wujidatil 'illatu wujida al-hukmu. Kalau ada ilahnya maka ada hukumnya. Paham ini? Nanti akan jelas hanya contoh. Kalau wa in intafatil 'illatu intafa al-hukmu. Kalau tidak ada ilahnya tidak ada hukumnya. Tidak ada sebabnya. Apa itu illah? Wal illatu hiya allati syuri'a al-hukmu li ajliha. Illah itu adalah hukum itu disyariatkan karena sebabnya. Ini namanya illah. Jadi ada illah, ada hukumnya. Tidak ada illah, tidak ada hukum. Terus. ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة منها أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات للصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام. إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها. لا كلمة الأخير إذا وجدت المشقة حصلت التخفيفات المرتبة عليها. Terus. وإن علمت المشقة علمت هذه الأحكام. Tidak ada masyaqqah, tidak ada hukumnya. Tidak ada keringanan. Keringanan dari mana? Masyaqqah tidak ada. Ya. Terus. وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه. Nah, ini satu ya. Bisa tergambar ini sekarang pembahasannya. Jadi kata Syekh wa yadkhulu tahta hadhihi al-qa'idati masailu katsirah. Masuk di bawah kaidah ini permasalahan yang sangat banyak. Wa sadaqa rahimahullah. Betul kata beliau rahimahullah. Ya. Al-hukmu yaduru ma'illati. Yaduru ma'illati. Hukum itu berputar bersama ilahnya. Contoh kata Syekh, minha diantaranya, antara masalah yang sangat banyak itu, annal masyaqqata uliqa 'alaiha ahkamun katsirah min at-takhfifat bis salati wa zakati wa shaum wal hajj wal umrah wa nahwiha min al-ahkam. Yaitu seperti masyaqqah, ya, kesulitan, ya, al-masyaqqah, berat. Ini masyaqqah ini ditaklik padanya, diikat padanya hukum-hukum yang sangat banyak dari takhfifat, dari keringanan-keringanan. Kan kita sudah lewat al-masyaqqatu tajlibu taysir, sudah kan? Ya, kesulitan itu, ya, berat itu mengharuskan adanya kemudahan. Seperti dalam pembahasan salat, ya, ma'ruf. Ya, kita tidak bisa salat berdiri, maka salat duduk. Bisa paham ini? Tidak bisa salat duduk, maka kenapa ini hukum ada salat duduk? Karena ada masyaqqah.
Kalau itu memang ilahnya. Ilahnya masyaqqah sudah. Kapan ada masyaqqah, ada hukum. Tidak ada masyaqqah, intafa hukum. Jadi berpikir ini, terputar-putar pikirannya. Ini kaidah saja dasar. Insyaallah kamu dan belajar fikih, baca buku fikih, apapun, itu biasanya muncul, terurai nanti. Kaidah. Bisa paham ini? Baik. Dalam sholat, zakat, puasa. Ya, coba lihat puasa. Antum safar. Ya, paham ini? Ini ilahnya kan safar. Maka boleh tidak puasa. Tapi diganti di hari ini. Kayak ilahnya safar. Bisa paham ini? Atau sakit. Ada sakit, sudah. Ada hukum. Tidak sakit, tidak boleh. Ya. Tidak sakit, tidak safar, puasa. Wajib. Ya. Bisa paham ini? Baik. Misalnya ilahnya dikatakan masyaqqah atau madhinatul masyaqqah. Nah, ini pembahasan tersendiri. Tidak ilahnya, ada ilah, ada hukum. Ya. Itu sebagian menyebutkan bahwasanya pastikan dulu ilahnya apa, baru di situ nanti kita pakai kaidah ini supaya tidak pusing. Ya, ilahnya dulu apa, pastikan, baru nanti itu yang jadi ukuran. Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, tidak. Ya. Seperti tadi ya, itu salat. Asalnya salat apa? Wajib berdiri kan? Wajib. Hukumnya wajib. Bukan rukun, karena ya sangat mati kalau dikatakan rukun orang yang salat duduk berarti tidak sah salat. Ya, wajib. Hukumnya wajib. Berdosa kalau kita mampu berdiri baru tidak berdiri. Ini dalam salat wajib. Bisa paham ya? Ada masyaqqah. Ini masyaqqah illah. Paham ini? Kapan ada masyaqqah? Misalnya dia berat berdiri, yang dia bisa jatuh, bisa pusing, ada uzurnya, maka dia boleh. Ada hukum boleh duduk ketika sholat karena ada masyaqqah. Kapan tidak ada, maka wajib. Tidak ada hukum sholat duduk. Ini dalam sholat wajib. Saya tidak bahas tentang sholat sunnah ya. Dalam sholat wajib. Ya, paham ini? Dalam sholat, puasa juga begitu, haji, umrah. Ya, paham ini? Dan selainnya dalam hukum-hukum. Kata Syekh, idza wujidatil masyaqqah hasalatit takhfifatul murattabatu alaih. Kapan ada masyaqqah ini, maka terwujudlah takhfifat, keringanan-keringanan yang berentet dari masyaqqah tersebut. Tapi kalau wa idza udimatil masyaqqah, udimat hadhil ahkam, tidak ada masyaqqah, tidak ada ilahnya, maka tidak ada hukum ini. Jangan cerita salat duduk kalau kita masih mau. Jangan cerita salat duduk kalau tidak ada masyaqqah. Ya, bisa paham ini dalam salat wajib, dalam salat wajib. Wa tafsirul masyaqqati ma'rufun fi kutubil fiqh. Dan rincian tentang masyaqqah ini bagaimana bentuk-bentuknya ini ma'ruf di buku-buku fikih, bukan sini tempatnya. Ya, sudah. Yang kedua, wa min dzalika at-taklif wa huwa al-bulugh wal aqlu. علق عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات وصحة العقود في المعاملات ووجوب القواد في الجنايات ووجوب الحدود والعقوبات كلها معلقة بالتكليف تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه. Ya, ini apa ini? At-taklif. Apa itu at-taklif? Wa huwa al-bulugh wal aql. Balik dan berakal. Reza, buluk, balik. Reza tahu? Apa itu balik? Dewasa. Itu terjemahan Indonesia. Buluk itu ditahu dengan apa? Tanda-tanda. Ayo, siapa yang bisa rinci ini tanda balik? Satu, mimpi basah. Apa mimpi basah? Ngompol. Mimpi basah, dia mimpi sesuatu, atau bahkan tidak mimpi, dia bangun, dia dapati air mani di pakaiannya, di celananya. Dan ini ya pembahasan al-furuq, membedakan air yang keluar dari kemaluan ini penting. Ya, berapa air yang keluar dari kemaluan yang kalian hafal? 3. 1. Enggak. Wadi, mani. Kurang. Diam. Nah, tambah jangan tak. Ayo, mani, wadi, madhi,
Satu lagi yang biasa kita, air kencing. Iya kan? Air kencing. Baul. Ya. Satu suci, tiga najis. Ya, yang suci apa? Man. Tiganya najis. Baul, madi, wadi. Ya, dan ini dalam pembahasan fikih dirinci, subhanallah ya. Bagaimana perbedaannya, cara keluarnya, ya, sifatnya, ya, encer, kentalnya, dan seterusnya ini dibahas. Supaya kita bisa bedakan. Bagaimana mau ngerti hukum kan tidak bisa bedakan, ya? Ini satu. Yang kedua, balik. Tumbuh rambut di sekitar wanita. Jadi jangan tunggu mimpi basah. Ini yang saya akan rinci ini, maksudnya ada satu cukup nih. Ya. Misalnya ada anak, tidak ada cerita dia bangun basah, ngompol pun tidak, alhamdulillah. Tapi sudah ada tumbuh rambut. Kan kaget itu biasa. Melapor ke orang tuanya, mamanya, bapak. Nah, itu sudah bagus. Pak Ji, sudah bagus. Sudah balik. Ya, jadi ini tidak harus berkumpul, satu saja cukup. Yang ketiga apa? Khusus untuk perempuan, keluar darah, belum tumbuh rambut, belum dia bebas. Kelas 5 SD, 6 SD keluar darah. Ya sudah balik. Jangan tunggu mimpi, ibu lupa mimpi. Ya, itu apa itu keluar darah. Nah. Paham ini? Ini khusus untuk perempuan. Kalau tiga ini belum ada, maka yang keempat, genap berumur 15 tahun. Ada ya, yang kira kalian tidak dapat ini, ada. Ya, sudah 15 tahun, belum lagi mimpi basah, belum tumbuh bersih. Ya, kemudian belum lagi haid kalau perempuan. Kalau sudah 15 tahun. Ya, kemudian akan. Nah, ini dua ini ya, sudah. Lanjut. Taklif ini, balik dan akil ini, bulugh dan akal ini ditaklif padanya perkara-perkara yang sangat banyak. Maksudnya diikat padanya ya perkara-perkara yang sangat banyak. Maksudnya jadi illah. Dia jadi illah. Oleh artinya itu dijadikan illah, diikat. Ada illah, ada dia, tidak ada illah, tidak. Itu maksudnya. Oleh ta'ala. Berupa minal wujubi fil ibadat. Berupa kewajiban ibadah-ibadah. Anak kecil asalnya belum wajib. Ya. Bisa paham ini? Tapi sudah diajari di perintah untuk sholat misalnya. Tapi kapan sudah balik? Hukumnya sudah wajib. Sudah mimpi basah, sudah tumbuh rambut, atau sudah haid kalau dia perempuan, atau sudah 15 tahun umurnya ya, paham ini? Tidak ada cerita wajib sholat. Titik. Dosa dia kalau tidak sholat. Ya, paham ini? Nah, begitu pula wasihatil uqudi fil muamalat. Itu sahnya akad pada muamalah. Walaupun sebagian mengatakan ini turun, tidak harus sampai balik, tapi tamyiz. Dia sudah memayyiz untuk akad. Misalnya ada penjaga warung anak-anak. Kalau anak-anaknya sudah memayyiz, sudah tahu ya bedakan uang 1.000, uang 2.000, sudah ngerti, diajak ngomong sudah nyambung, ya. Bisa paham ini? Ya sudah paham kalam dan ketika menjawab ya kalam juga sudah bagus. Nah, ini sudah mumayyiz, ini sudah cukup ya. Tidak harus tunggu balik ini untuk muamalah. Karena kalau misalnya kita muamalahnya sama anak kecil ya umur 3 tahun, apa dia tahu kan? Ya, sebentar kita beli risol ya. Paham ini? Kita kasih uang 500. Ya, risolnya 3.000, 4.000. Ditipu namanya. Ya, belum tidak sah akad. Atau misalnya sama orang gila, ya tidak ada akal, balikan taklif kan dua, akil balik. Misalnya tidak orang gila tidak sah transaksi sama orang gila, orang tidak waras, orang gangguan jiwa, ya dia pergi jual rumahnya, beli rumahku 10.000, orang gila sana, yang bilang sudah saya akad sama yang punya bilang 10.000 mau. Yang kita bilang tidak sah. Ini kenapa? Tidak ada taklif, tidak ada akad. Ya, tidak ada akad. Atau orang ego misalnya, dia ngobrol.
Rumah aku begini. Ya. Saya kata beli HP ku, iPhone ku, 10.000. Tidak nakal, posisi tidak salah. Ya, lagi tidur. Paham ini? Kemudian wa wujubil qawadi fil jinayat, dan wajibnya qawad. Itu apa? Ganti hukuman. Ya, pada jinayat itu kriminal, perbuatan kriminal jinayat. Itu juga ditaklik dengan at-taklif ini. Kemudian kewajiban hudud. Ini lain lagi hudud, hukum had. Ya. Kapan dia belum sampai sini, belum taklif, maka tidak ada hukum had. Ya, wal uqubati kuliah, dan hukuman seluruhnya. Ini diikat dengan taklif. Kapan ada taklif, ada ini semua. Kapan tidak ada taklif, maka ya tidak ada cerita misalnya ada orang yang tidak waras mencuri dipotong tangannya. Tidak ada cerita begitu. Itu subhanallah, luar biasa. Beda kesan di luar sana, kadang orang memang gangguan kejiwaan, ya melakukan sedikit pelanggaran, misalnya dia misalnya mencuri, di masa mati. Karena orangnya orang gila. Itulah kekacauan kalau kita tidak berpegang dengan syariat. Ya dalam syariat itu dilihat ini waras sih. Oh ternyata orang gila, tidak waras. Ini tidak bisa ditegakkan had. Walaupun dari sisi mengganti itu ada pembahasan, diganti. Walinya yang ganti. Misalnya dia merusak, atau mencuri, diganti. Walinya yang ganti, bukan dia. Karena dia orang yang tidak waras, tidak mengerti. Bisa paham ini? Maksudnya apa? Pertigaan mu'allaqatun bil taklifi sabatat biwujudihi tantafi bi'adam. Jadi semuanya ini kulluha mu'allaqatun. Semuanya ini yang disebutkan ini diikat dengan taklif. Inilah dikatakan illah. Kapan ada, ya sabatat. Kapan ada ini illah, maka tetap hukum itu. Seperti tadi kewajiban. Itu kewajiban diikat dengan taklif. Kapan sudah balik, akil, ya sudah. Hukumnya apa? Atau misalnya hilang satu, balik tidak akil, ya ini hilang kan? Atau bisa memilih, atau dia akil tapi belum balik, kita mengatakan belum wajib. Ya, belum berdosa dia ketika tinggal. Nanti akil balik tergabung ini taklif, baru ada hukum wajib tersebut. Tapi ingat ya, dalam pembahasan para ulama, itu yang namanya melaksanakan ketaatan, meninggalkan dosa itu dari kecil diajari, bukan nanti balik baru suruh sholat. Jauh sebelumnya itu bila anak kecil diajari berhijab, ya diajari sholat, itu dari kecil, sehingga pas dia balik sudah terbiasa. Yang repot, belum masih kecil, anak-anak, misalnya anaknya mencuri, anak-anak diam masih kecil, dia sebentar jadi peluka. Kenapa? Dari kecil dikasih biasa. Ya, dari kecil dikasih biasa, ya kan? Itu salah. Dengan belum piano, belum taklif, belum balik. Ya, tidak begitu. Dibiasakan dari sekarang. Sehingga pas akil balik, pas ada hukum taklif ini, dia sisa jalan. Sudah biasa. Coba lihat tentang salat. Muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'a. Perintah anak-anak untuk salat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukullah mereka karena meninggalkan salat ketika mereka umur 10. Bukan dipukul di patapas, saya dikasih patah, bukan. Sampai patah sapu, bukan. Maksudnya pukulan mendidik. Ya, pukulan mendidik dan tinggalkan jauhi wajah dan anggota tubuh yang fitnah. Allah jangan pukul kepalanya, kepala belakang dan seterusnya, jangan tinggalkan, ya. Atau wajah yang misalnya ulu hati kau pukul ulu hatinya, ya paham ini? Ini illah. Ada kalau ada dia ada hukum, tidak ada dia tidak ada hukum. Terus terakhir, wa kadzalika at-tamyiz wal 'aql wal islam syartun li sihhati jami'il ibadati la tasihhu illa biha bal jami'u syurutil ahkami dakhilatun tahta hadzal asli. Ini yang paling pamungkas, ini yang paling terakhir kalimat terakhir, ya perhatikan. Wa kadzalika at-tamyiz wal 'aql wal islam, ini adalah syartun li sihhati jami'il ibadat. Demikian pula tamyiz, al-aql dan al-islam. 3. Tadi memayyiz tadi? Dia sudah ngerti. Ya, paham ini, diajak bicara sudah nyambung, ya, dan sudah
bagus ketika dia ditanya sesuatu, dia sudah bagus menjawab. Ini mumayyiz akal wal aql, ya, bukan orang gila, ya, orang gila akalnya, dan Islam. Ini adalah syartun li sihhati jami'il ibadat, syarat sahnya seluruh ibadah. Itu yang anak-anak kita bilang, ada anak Ustaz sekolah baru umur 5 tahun sholat, sah sholat? Ya kalau dia penuhi syarat ini sah. Oh, anaknya sudah jago cerita, kan ada anak-anak begitu pintar dia. 4 tahun, Masya Allah, sudah diajak ngobrol seperti orang dewasa, sudah mumayyiz. Ya, sudah ngerti dia. Paham ini? Akal berakal Islam. Dia sholat ya, insya Allah diterima sholatnya, sah sholat. Dia pergi haji umrah. Iya, sah. Walaupun sebagian mengatakan ini untuk apa? Untuk haji Islamnya, umrah Islamnya itu nanti ketika dia balik, baru teranggap dia apa? Untuk terangkat kewajibannya. Dianggap sudah melakukan ya rukun Islamnya ketika dia nanti balik. Itu misal orang apa berhitung, kalau misalnya ada anak-anaknya ya masih kecil-kecil, ya dia mau umrah haji, silakan saja kalau dia mau. Jadi kalau misalnya terbatas dananya, bagus disimpankan itu uangnya, baru nanti balik, baru dia dibawa umrah atau haji, sehingga sekalian satu kali jalan langsung terangkat kewajiban. Bisa paham ini? Itu sampai dibahas. Ini yang beliau bahas cuma syarat sah, ya, syarat sah. Jadi, kata beliau, la tasbihu illa biha. Tidak sah itu amalan seluruhnya, ibadah seluruhnya tanpa ini 3. Ya, dia belum memayyiz, misalnya anak-anak yang mau apa paksa beribadah, belum sah. Itu lihat anak-anak coba kalau belum memayyiz, ya banyak goyangnya apa semua belum ini, ya itu apa tidak sah. Tapi diajari, ya, sudah diajari. Bal jami'u syurutil ahkam, ya, ini yang saya bilang terakhir. Seluruh syarat-syarat hukum ini masuk dalam pokok ini, kaidah ini. Ya. Nah, sini nih nanti kalian dalam usul fikih lihat itu definisi syarat apa. Ya, definisi syarat apa? Paham ini? Bisa paham, ya? Ada yang apa definisi syarat? Nah, itu bisa dilihat. Nanti dia sah, ada syaratnya. Syarat. Ada hukum syahnya tersebut. Jadi, walaupun bukan berarti setiap ada syarat ada ibadahnya. Ya, bisa paham ini? Jadi, seperti misalnya taharah. Ya, taharah syarat sah salat. Kapan ada taharah? Ya, tidak sah salat. Tapi bukan berarti setiap ada taharah pasti sah salat. Salat taharah saja. Harus sah. Salat mungkin dia mau baca Quran, tapi ini syarat. Kapan tidak sah salat. Ini untuk semua syurut al-ahkam. Dakhilatun tahta hadzal asl. Lanjut apa 142. Wa kullu syartin lazimin lil 'aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharrama aw aksahu fa batilatun fa'lama. Itu tadi apa kaidahnya tadi bait 40 itu annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, ya. Paham ini. Sekarang 4142 Syekh rahimahullah, wa kullu syartin lazim lil 'aqidi fil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa syurutan halalat muharraman atau aksuhu fabatilatun fa'lama. Semua syarat harus, ya, dipenuhi untuk al-aqid, yang melakukan akad dalam jual beli, dalam nikah, dan apa al-maqasid. Baik. Seperti nikah itu bedakan itu syartun nikah dan syartun fil nikah. Syarat nikahnya, ya, syarat sah nikahnya dengan syarat dalam pernikahan. Itu kan lain lagi. Misalnya ada perempuan, saya harus tinggal di Makassar, tidak mau saya tinggal di mana-mana. Kapan kita penuhi? Al-muslimuna ala syurutihim, penuhi itu. Jangan iyakan apa suruh. Ya, kalau mau pulang ke Jawa tidak bisa. Ya, gimana? Masih mau? Kecuali dia mengalah, ya sudah. Kemarin memang saya syaratkan mau, ya, itu urusan dia. Tapi asalnya dipenuh, lazim fil bai' wan nikah wal maqasid. Kecuali, perhatikan, ya, hati-hati, kecuali illa syurutan halalat muharram, kecuali syarat yang
menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Bisa paham ini? Misalnya kau boleh nikahi saya, penting biarkan saya, ya, paham ini? Membuka aurat, misalnya, tak pakai hijab. Paham ini? Dia menghalalkan, ya, syarat salah, ya, syarat batil. Karena wajib tutup aurat, wajib berhijab. Paham ini? Semisalnya. Maka itu kapan dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ini fabatil. Maka syaratnya ini syarat batil. Fa'alama, ketahuilah. Lanjut. وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة. Ya, ini pokoknya besar kaidah kulli, kaidah yang umum pada syarat yang sahih dan syarat yang batil. Ini ukuran, ya. Ini ukuran. Terus وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان صحيحة وباطلة. ya, syarat dalam seluruh akad itu ada dua. Ya, ada syarat sahih benar, ada syarat batil. Dua ya kan kemungkinannya. Terus فأما الصحيحة في كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع. coba lihat apa itu syarat yang sahih, Ustaz? Fahiya kullu syartin ishtaratahu al-muta'akidani lahuma aw li ahadi fihi maslahatun satu wa laysa fihi mahdhurun nasyari. Ya, semua syarat yang dipersyaratkan oleh dua orang yang melakukan akad. Ya, kan akad kan harus dua pihak paling minimal. Nah, ini bukan akad sendiri. Akad minimal dua orang di sini. Dua orang yang melakukan akad. Syarat ini untuk mereka berdua atau untuk salah satunya saja. Ya, misalnya dipersyaratkan untuk dua-duanya, saya dan kamu harus begini. Atau misalnya salah satunya saja. Ya, saya lakukan ini, transaksi begini dengan syarat kamu begini. Kan satu pihak saja toh? Karena dua pihak dua-duanya. Lahuma au li ahadihima. Yang mana pada syarat ini ada maslahat untuk mereka berdua atau salah satunya. Ya. Kemudian yang paling pokok yang terakhir, walaysa fihi mahdhurun minasyari'. Ya, tidak ada dalam syarat tersebut perkara yang dilarang dalam syariat. Inilah yang batil nanti. Itu yang saya bilang tadi. Ada orang mau dinikahi, saya perempuan, boleh saya dinikahi tapi saya tidak mau tutup aurat. Itu syarat batil. Kalau sudah jadi istriku, saya harus paksakan. Ya kan? Sudah istriku, sudah jadi bawahan kamu, sudah jadi anak buah, ya harus mendengar sama suami. Ya kan? Boleh. Itu syarat salah, itu batil itu. Ya, kamu sudah jadi istriku, kamu harus tutup itu. Tapi kalau misalnya dari awal syarat begitu, tinggalkan saja, cari tanya perempuan. Ya, paham ini? Tidak boleh seperti itu. Syarat salah, batil. Ini sudah ada perkara yang terlarang dalam syariat. Terus. ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة والشروط في الرهون والضمانات والشروط في النكاح. Pakai fi, bukan syurutun nikah, tapi syurut fi. Ya, itu bedakannya. Syarat nikah, syarat nikah. Ini syurutun fi nikah. Ya, syarat nikahnya sudah sah, tapi ada tambah. Itu saya bilang tadi. Ya, perempuan mau tinggal di Makassar, tak mau, atau misalnya tinggal sama orang tua. Itu dari awal Pak Nasta memang, ya tanya, ada syarat tak? Ya. Misalnya dia syarat saya harus tinggal sama orang tuaku, kamu tidak mau tinggal, harus kontrak. Ya, takut kamu sama mertuamu nanti ada masalah, ya sudah, berarti cari yang lain, karena dia sudah persyaratkan begitu. Jangan sengaja, baru nanti saya langgar. Ya, tidak boleh begitu. Karena tadi kata siapa? Kullu syartin lazim. Harus kita penuhi. Ya. Curang kalau begitu, ya itu tidak boleh itu. Ya, sengaja nanti sebentar dilanggar. Boleh. Itu khianat namanya. Ya, jadi pada saya memang karena ada syarat. Ya, kalau Anda bisa penuhi silakan. Ya, kalau misalnya tidak bisa mundur memang. Itu biasanya dalam nikah. Itu pakai fi.
syurut fil nikah. Terus وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها فإنها شروط لازمة للمتعاقدين. dan ini apa hukumnya? Lazimatun, harus. Ya, wajib ditunaikan untuk dua pihak yang berakad melakukan akad. Terus إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ. ya fasakh bisa ya selesai akadnya kalau salah seorang dari keduanya tidak menunaikan, ya. Kata Syekh, wa yadkhulu fi hadha jami'u asy-syuruti fil bai'i wasyuruti fil ijarati wal ja'alati dan seterusnya. Paham ini? Jadi masuk pada pokok ini, perkara ini, kaidah ini, jami'u syurut fil bai', seluruh syarat dalam jual beli. Paham ini? Misalnya biasa itu ada di struk barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Paham ini? Jadi lihat kan kalau memang tidak ada cacat apa semua, orang sudah berpisah juga. Kecuali pas dilihat ada cacat, ya itu ya pihak toko juga harus bertanggung jawab. Ya, paham ini? Pada cacat ada pecahnya, ya. Tidak kelihatan tadi. Wasyurut fil ijarah wal ja'alah. Begitu pula syarat dalam ijarah. Apa ini? Sewa, menyewa, ja'alah. Apa kemarin ja'alah? Itu saya barang. Paham ini? Siapa yang ini dapat ini? Ada syaratnya. Itu masuk semua. Dengan ketentuan tadi, tidak ada mahdzur, laisa fihi mahdzur min syari'. Tidak ada perkara yang dilarang dalam syariat pada syarat tersebut. Silakan. Paham ini? Antum mau bikin lomba apa? Sayembara apa? Silakan. Ya. Yang penting jangan dalam bentuk seperti begini. Ada misalnya kompetisi. Ya. Setiap orang yang mau ikut bayar. Nah, ini tinggalkan yang begini. Ini masuk dalam judi. Ya, paham ini? Main bola, semua peserta bayar. Kemudian walaupun ada sponsor. Ya. Kalau ada sponsor sekalian saja kasih gratis semua. Tanpa biaya masuk. Ya, yang mana sponsor yang tanggung biaya apa hadiahnya? Wah, itu mantap. Kalau sudah ada sponsor bayar macam lagi, Pak. Tinggalkan. Nah, itu bahaya bisa masuk judi. Sampai Pak dibahas tentang apa itu kalau misalnya biayanya bentuknya pulsa sama. Kan keluar duit juga. SMS 300 rupiah sekian ratus. Itu naudzubillah. Hati-hati. Ya, paham ini? Baik. Ya, selama tidak ada yang dilarang dalam syariat. Begitu pula wasyurut fi ruhun wad-dhamanat. Begitu pula dalam apa? Gadai, rahan. Ya, dhamanat. Kemudian barang-barang apa? Jaminan. Syurut fil nikah, itu syarat dalam nikah wa ghairiha. Min asyurut ala ikhtilafi anwa'iha. Di atas dengan beraneka ragamnya jenis-jenis. Kan itu tidak terbatas itu. Siapa yang mau bisa batasi bentuk-bentuk syarat? Ya, kerjaan. Ya, ngapain? Ya, yang penting kaidahnya apa? Tidak ada perkara yang dilarang dalam syarat pada syarat tersebut. Silakan. Seperti tadi misalnya itu akhwat misalnya bilang saya harus tinggal di Makassar atau saya tinggal sama orang tua. Itu dah sangat tidak ada yang dilarang. Dilarang tinggal di Makassar. Haramkah ini? Abdul apa? Tidak boleh ke orang tinggal di Makassar. Tinggal sama orang tua setelah menikah. Boleh kan? Haram? Tidak. Berarti sah. Syaratnya harus ditunaikan. Kau iya kan? Kau menikah sama dia? Laksanakan. Tidak boleh kau pergi-pergi. Maksudnya tinggal di tempat lain, ya. Pergi-pergi boleh aja, pergi jalan-jalan, tapi tinggalnya harus di Makassar. Kenapa? Sudah dipersyaratkan dari awal. Fa innaha syurutun lazimatun lil muta'aqidain. Maka kalau sudah jadi syarat seperti disepakati, maka ini syarat yang harus ditunaikan untuk kedua belah pihak yang melakukan akad. Terus kalau ada yang tidak melaksanakan, apa yang terjadi? Idza lam yafi ahaduhuma bima alaihi minha kana lil akhar al-fasakh. Misalnya A dan B. Salah satu dari A dan B ini tidak menunaikan lam yafi wafa yafi. Tidak menunaikan bima alaihi, apa yang merupakan kewajibannya dari syarat minha minasyurut. Misalnya A, dia melanggar syarat. Ya.
Seperti misalnya ya A, B, sekalian suami istri tadi. Istrinya mempersyaratkan apa? Tapi jangan terlalu riskan ini masalah suami istri. Nanti dibilang Ustaz ya, A dan B, ada syarat. A ini tidak penuhi syaratnya. Maka si B, ya, kana lil akhar al-fasq. Maka boleh bagi yang lainnya untuk membatalkan. Kalau begitu berarti misalnya permasalahan bisnis, permasalahan syaratnya begini, ya boleh saja, ya sudah persyaratkan. Ya, kamu tanam modal yang kau minta-minta dulu sampai berputar 1 tahun, ya, supaya aman, rapi misalnya, kan tidak ada yang melanggar syariat. Paham ini? Ya, biar dulu, misalnya jalan jangka sekian, biar rapi anunya. Dia pergi tarik, ya sudah, kalau begitu berarti. Kamu mau kasih store lagi, sudah tidak bisa. Itu kan hak dia. Boleh, karena tidak ada yang dilanggar dalam syariat. Jadi boleh. Bagi pihak yang satunya, misalnya si A tadi melanggar, dia tidak tunaikan syaratnya, maka boleh bagi si B untuk berpisah. Ya, saya tidak untuk suami istri, karena jangan sampai ya bergampangan orang melakukan apa? Perceraian. Ya, karena syaratnya seperti itu, baku atur saja. Saya kalau ada yang mengalah, tidak masalah. Itu dia syaratkan tinggal di Makassar, kemudian suaminya pindah kerja di mana, di Gorontalo misalnya, di Palu misalnya, si akhwatnya mengalah, tidak apa-apa. Ya, ada masalah. Kan dia yang kasih syarat. Paham ini? Jadi kita hindari supaya jangan sampai jadi pemicu yang bergampangannya orang dalam perkara perceraian. Ya, walaupun itu syarat ada, itu diakui dalam syariat. Terus wasyartu imma lafziyun wa imma urfiyun wa imma syar'iyyun. Syarat itu ada lafzi, secara lafaz, ada urfi, secara kebiasaan, ada imma syar'i, secara syariat. Terus wa amma syurutul batilatu fahiya allati tadammanat imma. Kenapa bisa sampai luas seperti ini, sampai urfi juga ada? Karena tadi ketentuannya syarat yang sahihah hanya satu, selama tidak ada pelanggaran syariat, perkara yang dilarang, kan? Paham ya? Ya enggak? Seperti urfi misalnya, kebiasaannya orang kalau begini, ya dia harus lakukan begini. Tidak ada pelanggaran syariat. Ya, paham ini? Ini urfi. Maka dia kalau masuk pada perkara itu dilakukan. Bisa paham ya? Dilakukan. Baik. Sekarang boleh berpindah kepada syarat yang batil. Lawan dari perkara tersebut yaitu syarat yang padanya terdapat mahdhurun. Fisyak. Perkara yang dilarang dalam syariat. Ini baru batil. Yang dicontohkan Syekh tadi, halalat muharraman atau aksu. Ya, menghalalkan yang haram atau mengharamkannya. Baca. Wa amma syurutul batilatu fahiya allati tadammanat imma tahlil haramin aw tahrim halalin wa yadkhulu fiha jami'u syurutil batilati fil bai'i wal ijarati war rahni wal waqfi wan nikahi. Ya, sama dengan tadi. Semua perkara-perkara yang situ ada syarat sahihah, di situ juga mungkin ada syarat batil. Semua perkara. Sama dengan yang tadi. Tadi kan contohnya syarat yang sahihah. Ya, syarat yang sahih. Dari situ juga mungkin ada syarat yang batil. Kapan? Ketika bentuknya seperti ini. Ya, penghalalan yang haram, mengharamkannya yang halal. Terus. فإنها مشتملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام ومن تأملها وجدها كذلك. Perhatikan syarat-syarat yang bermama syurutul batilah fahiyya allati tadammanat imma tahlil haramin atau tahrim halal. Syarat-syarat yang batil adalah syarat yang terkandung padanya, entah dia berupa tahlil haram, menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Ini batil. Walaupun apa yang beliau sudah sebutkan dari awal tadi, fiha wa laysa fihi mahdhurun min syar'i, ini lebih luas. Ini lebih luas. Ini bentuk saja, ya. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, bentuk saja. Paham ini? Yang umum tadi, laisa fihi mahdhurun min syar'i. Tidak ada perkara yang dilarang dalam syariat. Kapan ada yang dilarang? Batil. Itu jadi acuan, patokan. Itu yang jadi acuan dan patokan. Itu perkara yang dilarang syariat. Kapan ada dalam syariat itu? Tak boleh. Bisa paham ini? Misalnya orang bilang, saya jual ini rumah ke kamu, tapi kau jangan jual lagi. Bagaimana caranya? Sudah pindah ke pemilikan.
memang kau ikat-ikat kita. Oh begitu jam kau jual, pegang saja. Ya, berarti kau cuma uang, baru kau tersir kita. Tidak bisa begitu. Karena kapan sudah berpindah ke kepemilikan kita sudah berhak. Mau jual, mau kasih pinjam, mau kasih orang hadiah, urusan kita. Tidak bisa si pemilik pertama ini mengontrol kita, mengatur-ngatur kita. Itu batil. Tidak boleh. Bisa paham ini? Ada syarat begitu tidak sah. Bisa paham ini? Baik. Dan kata Syekh, ini juga masuk. Wa yadkhulu fiha jami'u asyurutil batilati fil bai' wal ijara wal rahan wal waqf wal nikah. Ini sama dengan yang tadi. Ya, sebagaimana tadi ada syarat yang sah, yang benar. Di situ juga mungkin ada syarat yang batil. Ya, tadi ukurannya apa? Perkara yang dilarang dalam syariat. Kapan ada perkara yang dilarang dalam syariat, maka ini batil. Syarat yang batil. Fa innaha musyamilatun ala tahrimil halal atau tahlilil haram. Ya, kata Syekh, karena sungguhnya syarat-syarat yang batil pada perkara-perkara ini, kata beliau, pasti ada pengharaman yang halal, penghalalan yang haram. Kemudian beliau kasih tantangan kepada kita, wa man ta'ammalaha wajadaha. Barang siapa yang memperhatikannya, mencermati, maka dia akan mendapati seperti itu. Ya, silakan periksa. Ya, silakan periksa semua syarat yang batil pada akad-akadnya. Putarannya dua, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Boleh, ya, seperti tadi yang saya bilang batil, dia larang kita jual sekarang. Itu halal atau haram? Menjual, kita sudah beli HP, saya beli HP. Ini HP saya mau jual, saya mau kasih, halal atau tidak? Halal. Dia pergi larang. Berarti dia mengharamkan yang halal. Melarang yang halal, bahasa lebihan, melarang yang halal. Ya, paham ini? Ini syarat yang batil. Tapi yang paling mudahnya tadi apa? Lebih mudahnya tadi, laisa fi mahdhurun min asy-syari'. Itu syarat untuk syurut as-sahih. Ya, itu tidak ada perkara yang dilarang dalam syariat. Terus lanjut lagi. Kita baca dua lagi. Tusta'malul qur'atu 'indal mubahami minal huquqi awladat tazahumi. Ini tentang qur'ah, undian. Mengundi. Ya, paham ini? Ini subhanallah, syariat yang mulia, luar biasa. Ini ada qur'ah. Dan jauh-jauh hari, ya, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah ada qur'ah. Ingat kisahnya Nabi? Apa? Nabi Yunus. Ya? Dengan ceritanya gimana itu kapalnya? Ditimpa badai yang sangat dahsyat, ini kapal penuh, ya, overload. Ya, kelebihan muatan harus dikurangi supaya selamat semua. Diundi, naik terus namanya. Kan tak bisa langsung tunjuk kita mau turun. Tak bisa, pasti orang tidak mau, tapi supaya aman diundi. Ya, bersama dengan itu naik terus namanya, maka mau tidak mau. Ya, beliau yang dibuang kemudian dimakan, ya, ditelan oleh ikan. Ya, paham ini? Ikannya sangat besar. Tinggal di dalam. Ya, paham ini? Ya, berdoa, ya, istighfar, bertobat kepada Allah di dalam perut ikan. Ya, Allah alam ikannya. Ikan apa itu? Tidak disebutkan. Orang bilang ikan paus. Ya, Allah alam ikan yang jenis apa. Jadi ini Qur'an. Ya, jadi tusta'malul qur'atu 'indal mubham minal huquqi aw ladal tazahum. Dalam dua kondisi. Digunakan Al-Qur'an ini, mengundi ini ketika tidak diketahui, ya, siapa yang berhak mendapatkan sesuatu dari hukum hak. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, auladan tazahum, atau dalam kondisi tazahum. Ya, tazahum itu ada satu perkara, di situ banyak orang yang ingin di situ. Ya, tazahum, muzahamah. Ya, apa berdesak-desakan. Itu. Ya, harus dipilih satu, hanya satu yang bisa. Maka disyariatkan apa? Al-Qur'an. Lanjut. يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقة ولا مزية لأحدهما على الآخر أو حصل التزاحم. Syaratnya la maziyata li ahadihima. Tidak ada kelebihan. Ya. Salah satu dari keduanya dibanding yang lain. Ya, kalau ada kelebihan misalnya ada memang dia yang punya, ya tidak bisa kita
mau undi bagaimana? Ada yang punya. Ya, paham ini? Terus أو حصل التزاحم في أمر من الأمور yang kondisi yang kedua. ولا مرجح لأحدهما. Ya ini yakni an al-qur'ata tusta'malu idza jahila al-mustahil li haqqin min al-haqq. La wala maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Jadi qur'a itu digunakan ketika tidak diketahui al-mustahil. Orang yang berhak untuk mendapatkan satu hak dan tidak ada kekhususan untuk salah satu dari keduanya dibanding yang lain. Ini kondisi yang pertama itu indal mubahami minal hukum. Kedua, au hasal tazahumu fi amri minal umur, atau terjadi tazahum, ya, berdesak-desakan pada satu perkara. Maksudnya ada banyak orang di situ, ya, yang ingin melakukannya atau ingin masuk padanya. Wala murajjiha li ahadihima, dan tidak ada yang menguatkan salah satu dari keduanya, dari orang-orang tersebut. Beliau sekarang disebutkan contoh. وتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة منها إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس أحدهما أولى من الآخر فإنه يقرع بينهما. Nah, ini di antara contohnya. Ya, dia bawa kaidah ini wa tahta hadhil qaidah masailu katsira. Di bawah kaidah ini masalah yang sangat banyak. Di antaranya minha idza tasyaha isnani. Apa artinya tasyaha? Nah, masing-masing ingin menang. Masing-masing mau. Iya. Fil adzan, dalam adzan. Adzan kan berapa orang adzan? 2 atau 3? Adzan 2 atau 3? Ya, 1 orang lah. Awil iqamah, orang qomat. Berapa orang qomat? Sendiri. Awil imamah fi shalah, imam. Berapa imam dalam salat? 1 sendiri. Paham ini? Aw salatin jenazah, menyolati jenazah. Imamnya berapa? 1. Ini 1 semua. Jadi ada 2 orang, semua ingin jadi muadzin. Jadi semua ingin qomat, semua jadi imam salat. Nah, tidak bisa 2. Tidak bisa 2 langsung sekaligus. Kemudian ini penting, ini apa poinnya? Walaysa ahaduma aula min al-akhar, dan salah satu dari keduanya tidak ada lebih pantas, ya, lebih layak dibanding yang lainnya. Beda misalnya ada 2 orang, nih 2 orang adzan beda, ya, mau adzan atau mau jadi imam. 1 sudah bagus tajwidnya, luar biasa, sempurna. 1 baru ngaji, baru belajar ngaji Iqra. Diundi, karena sama-sama mau. Saya tanya antum, diundi ada Quran? Tidak ada, karena kenapa? Salah satu dari keduanya lebih utama, bahkan sempurna tajwidnya. Masa kita undi? Sebentar kali ini naik, balas. Ya, karena yang baru belajar ngaji yang adzan, gempat ya. Ya, katanya disyaratkan undian. Mau undi bagaimana? Itu orang baru belajar ngaji. Jangan kasih dia adzan. Yang adzan yang bagus tajwidnya, bagus suaranya, yang lantas suaranya. Ini. Kecuali kata saya di sini, ini disyariatkan Quran ketika sama-sama. Tajwidnya sama bagusnya, bahkan mungkin sama suaranya, sama lagunya, sama-sama mau adzan. Begini saja. Push kok. Top push. Kan undian juga itu. Sama kan? Ya, sama kan? Siapa menang atau undi apa? Gocan namamu dan siapa nih? Sama, undi. Oh naik A, oh naik B. Ya, ketika apa? Tidak ada kekhususan, tidak ada keistimewaan, tidak ada kelebihan, dan demikian semua sama derajat. Maka ini baru ada syariat Qur'an. Paham ini, saudara? Jangan ada memang sudah jelas ada yang bagus bacanya apa semua, ya ada yang tidak bagus bacanya baru dia juga mau, kan biasa begitu. Ya orang baru belajar dia tahu tajwidnya belum benar, baru tak motongi jadi imam. Jangan lakukan undian. Ya, tidak ada syariat undian itu pun. Kenapa? Dia belum bagus. Katanya ada yang bagus, kecuali sama-sama tidak bagus, mungkin tidak ada imam apa ya. Baru Quran. Tapi kalau ada yang bagus bacanya, ya, paham ini? Tidak mungkin kita mengundi karena itu motongnya, tidak bisa seperti itu. Terus
وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة. Nah, begitu pula kalau ada dua orang berselisih tentang barang temuan, ya, atau sebuah tempat, ya, posisi. Tidak ada yang mentarjih satu dari kedua, menguatkan bahwasanya ini yang punya, ini yang berhak. Paham ini? Tidak ada, semua sama posisinya. Maka tusta'malul Qur'an. Digunakan apa? Al-Qur'an. Undian, mengundi. Diundi siapa naik namanya. Ada yang dapat. Paham ini? Ketika la murajjih. Kecuali ada sebab yang bisa mentarjih. Oh ini yang ini korenanya kuat, tidak. Sudah. Jangan undi. Ya. Ada barang jelasnya, ada capnya, ada tandanya, ini ada bahkan ada namanya, masa diundi? Siapa naik dia dapat. Curi kita kalau begitu. Paham ini? Ya, kecuali tidak tarjih, tidak ada tarjih, maka itu boleh diundi. Terus وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها أو أعتق من عبيده مبهما فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة ila ghairiha minal masaili. Nah, atau contoh lainnya, ada orang idza talaqa min nisa'i wahidatan mubaham. Ada orang dia cerai istrinya, misalnya dia punya istri beberapa, ya, 2 atau lebih, maksimal 4 tentunya. Dia cerai satu dari istrinya, tapi mubahama. Nah, tersebut. Atau muayyana, sudah dia tentukan, tapi dia lupa yang mana. Ini hukum cerai sudah jatuh. Berarti harus ada korban salah satunya yang dicerai. Maka kata Syekh, perhatikan, ini akan keluar dengan bil Qur'ah. Ya, takhrujul al-mutallaqah, ini dengan diundi. Atau a'taqa min 'abidihi mubahman, ya, bebaskan budaknya mubaham. Disebutkan. Tapi ini hukum sudah jatuh, dia harus bebaskan budak sama-sama. Maka ini juga takhruju al-mu'taku bil Qur'an. Jadi yang dibebaskan itu keluar dengan undian. Ila ghairiha minal masad, dan masalah yang lain dari seperti itu. Bisa paham ini? Baik, lanjut satu lagi. Wa in tasawal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Baik, ini kaidah yang lain. Baik. Wa in tasawal amalani ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Baik. Jika ada dua amalan yang sama berkumpul, cukup dilakukan salah satu dari keduanya saja. Maksudnya digabung, ya, digabung dalam satu amalan. Maka dengarkanlah, ya, dengarkanlah. Dan ini subhanallah kaidah yang sangat bermanfaat. Dahulu kita sebelum tahu kaidah ini, itu bayangkan ya, kita ngaji, ya, ngaji satu persatu ilmu kita dapat, khususnya tentang salat sunnah. Ini pengalaman, ya. Kita alhamdulillah sekarang sudah ada timer, ya, ada waktu antara adzan dan qomat sekian menit. Jadi kurang lebih kita bisa perkirakan. Coba bayangkan, sebagian orang awam, dan ini pernah ditanyakan kepada saya sendiri, mereka pusing, bagaimana Ustaz? Khususnya zuhur, ya. Itu kan qobliyah zuhur 4, ya. Dia baru masuk masjid, ada sunnah tahiyatul masjid. Anda akan beliau sebutkan. Ini fakta realita di lapangan, di orang awam. Mereka sudah tahu sunnah banyak, ya. Sunnah qobliyah zuhur 4, kedua sunnah tahiyatul masjid 2, terus sunnah apa? Setelah wudu 2. Timernya 8 menit, 10 menit. Bagaimana bisa? Atau yang lainnya, yang juga ditanyakan, banyak yang tanyakan. Puasa sunnah, misalnya 9 Muharram, Tasu'a atau Asyura, bertepatan dengan Senin atau Kamis. Bagaimana? Dia orang biasa puasa Senin Kamis, ternyata bertepatan dengan Asyura. Nah, kan tidak mungkin. Anu dulu.
hari Kamis dulu saya puasa baru Asyura. Bisa enggak? Nah, satu hari yang sama. Lalu bagaimana? Jelas. Paham ini? Ayo, baca. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر. Ya, ketika dua amalan berkumpul dari jenis yang sama, ya, sholat sama-sama sholat, puasa sama-sama puasa, paham ini? Maka sebelumnya wa kanat af'aluhuma muttafiqah, dan tata cara pelaksanaan amalan tersebut itu sama persis, maka uktufiya bi ahadihima, cukup kita lakukan salah satu dari keduanya, wa dakhala fihi akhar, dan yang lainnya masuk kepada amalan yang satu tadi. Ya, bukan berarti hanya dapat satu pahala, tidak. Satu memang amalannya, tapi pahalanya masuk satu tambah satu. Ya, bisa paham ini? Bisa paham ini? Apalagi misalnya salat sunnah, ya, salat sunnah. Timernya menunjukkan angka 4 menit atau 3 menit. Paling mentok kan kita 2 rakaat, ya. Susah kalau kita mau 4 di 4 atau 3 menit itu. Nah, misalnya kita baru mau masuk masjid, ya. Subuh misalnya ada qobliyah, subuh 2 rakaat, ya. Baru juga habis wudu, ada sunnah wudu. Kalau kita kerjakan, jangankan ya 6, 4 saja susah. Ya 6 kan? Qobliyah subuh 2, tahiyatul masjid 2, setelah wudu, salat sunnah wudu 26. Bagaimana nih? Ya, terbatas waktu. Ini bermanfaat kan. Cukup kita lakukan 1 kali salat 2 rakaat, pahala kita dapat 3. Ya, dengan niat atau innamal a'malu binniyat. Terus contoh منها إذا دخل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنتين أجزاء عنهما. Jika dia masuk masjid, idza dakhala masjid, dia masuk masjid, berarti ada tahiyatul masjid, ya, wa shalla ratibah, dan dia salat ratibah, salat sunnah ratibah, salat qobliyah atau ba'diyah, wa tahiyatul masjid rak'atain, dia salat ratibah dan tahiyatul masjid 2 rakaat saja, nawa bihima jami'as sunnatain, ya, dengan 2 rakaat tadi, bihima bir rakaatain, dia meniatkan dengan 2 rakaat tadi seluruh 2 sunnah, maka ajza'anhum, maka cukup dari 2 sunnah. Maksudnya apa? Dapat 2 pahala dia. Kan mestinya 2-2 dia lakukan, tapi dia cuma 2 saja. Tapi yang 2 ini di dalamnya dia niatkan 2 salat. Yaitu yang pertama salat tahiyatul masjid, yang kedua salat qobliyah atau ba'diyah misalnya. Ya, dan yang tergambar ini qobliyah karena dia baru mau sholat, tergambarnya qobliyah. Jadi bisa digabung. Atau dia barusan selesai wudu, bisa kan 3. Itu apa? Salat sunnah wudu. Siapa sahabat yang sudah terdengar apa bunyi sedarnya di surga? Bilal bin Rabah. Ya. Setiap kali habis wudu, sudah terdengar terompah, bunyi terompah jadi di surga. Bisa paham ini? Terus poinnya ada di sini, ya. Terus wakadzalika sunnatul wudu'i idza nawa biha ar-ratibata. Begitu pula salat sunnah wudu ketika dia niatkan dengannya juga salat sunnah ratibah, dia gabung. Jadi saya katakan bisa sampai 3 kan? Ya. Bisa sampai 3. Kalau misalnya puasa, bisa misalnya puasa Senin Kamis, ya, Senin atau Kamis maksudnya, bertepatan dengan Asyura atau Tasu'a, bisa 2 pahala. Ya, paham ini? Karena jenisnya sama. Yang masalah kalau misalnya dia gabung sholat subuh dengan sholat sunnah, ini berbeda jenis, satu sunnah, satu wajib. Yang wajib tetap wajib. Oh, saya sholat 2 rakaat, saya niatkan wajib 1, ya, qobliyah 2, sholat sunnah tahiyatul masjid, tidak bisa seperti itu. Ya, paham ini? Sama juga puasa qadha, ya, bayarkanlah, ya, atau puasa Ramadan tidak bisa diniatkan. Misalnya puasa Ramadan, kita bulan Ramadan, kan banyak Senin Kamis di situ, kan? Puasa Senin dengan puasa Ramadan dengan puasa, tidak bisa. Kenapa beda jenis, satu wajib, satu sunnah. Ngapain digabung? Ya, tidak bisa digabung. Ya, tidak boleh digabung. Ya, ini sama-sama sunnah, ya, ini dikatakan min jinsin wahidin. Ya, betul, sama-sama sholat, tapi
Satu sunnah, satu wajib. Beda-beda. Dikatakan beda-beda. Tidak berlaku kaidah. Terus وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم والقارن يكفيه لحجه وعمرته. Qarin maksudnya itu haji kiran ya, haji kiran. Terus والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. Baik. Jadi ketika idza tawaf al-umrah ajza'ahu an tawafil qudum. Kalau dia sudah tawaf umrah, maka cukup baginya dari tawaf qudum, ya. Pas datang ke Mekah. Baik, wal qarinu yakfihi li hajjihi. Dan ini wallahu alam, ini mungkin konteksnya dalam pelaksanaan haji. Ya, ada tawaf qudum. Tapi kalau dia langsung umrah, langsung saja umrah. Ya, tawaf umrahnya itu mencukupi dia dari tawaf qudumnya, wallahu alam. Kemudian juga qarin, ya, untuk haji kiran, orang yang melakukan haji kiran, karena manasik haji itu ada tiga. Ada haji tamattu, haji kiran, ada haji ifrad. Ya, haji ifrad haji saja. Haji tamattu dan kiran sama-sama menggabung antara haji dan umrah. Umrah baru haji. Cuma bedanya, kalau haji tamattu setelah dia tawaf dan sa'i umrah, dia tahallul. Kalau kiran tidak, ya dia sambung, ya dia pakai terus pakai ihram terus, ya nanti tahallul di ibadah hajinya, ya di ibadah hajinya baru dia tahallul. Itu pun tahallul ada dua, tahallul pertama dan tahallul kedua. Baik. Jadi yakfihi li haji wa umratihi, itu dikatakan haji dan umrahnya karena qarin itu orang yang haji kiran menggabung antara umrah dan haji, sama tamattu. Bedanya apa tadi? Tahallulnya. Kalau tamattu umrah sempurna. Sampai tahallul gondol atau qasar taksir baru menunggu sampai masuk hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Tapi kalau haji kiran tidak. Ya, tahallulnya nanti. Ya, cukup kata beliau tawafun wahidun wa sa'yun wahidun. Tawaf dan sa'i satu kali, tawaf satu kali, sa'i satu kali, untuk haji dan umrahnya sekaligus. Ya, untuk haji dan umrahnya sekaligus. Jadi insyaallah besok selesaikan, insyaallah. Masih ada 3 kaidah. Wa kullu mashghulin, wa man yu'addi an akhihi wajiban, dan wal wazi'u at-tab'i anil isyan. Ini masih tersisa 3 kaidah. Ilahuna subhanahu wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka